Perseteruan antara selebgram Ayu Thalia dan putra Ahok, Nicholas Sen, akhirnya berujung ke meja hijau. Sidang perdana pun telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa 10 Mei 2022 kemarin. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa 2 pasal pada sang selebgram atas kasus pencemaran nama baik Nicholas Sen. Tak pelak melihat dakwaan dengan pasal yang tidak main-main, pihak Ayu Thalia pun dengan tegas mengaku keberatan dan akan mengajukan eksepsi. Hingga detik ini, Ayu Thalia pun mengaku akan terus memperjuangkan kasusnya dan bersikukuh bahwa dirinya adalah korban yang sebenarnya. Lantas, seperti apakah Ayu Thalia dan kuasa hukumnya menanggapi dakwaan dari jaksa penuntut umum? Saudara memberikan kuasa kepada Fitra dengan apa yang dibaca oleh Pak Jan. Yang dibaca tadi saudara mengerti? Saya mengerti. Mengerti. Ada keberatan saudara? Atau saudara konsultasi dulu dengan penasihat hukum saudara, atau saudara akan serahkan kepada penasihat hukum saudara? Saya serahkan kepada Bapak. Baik, saudara penasihat hukum, ada keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum? Terima kasih majelis yang mulia, yang kami hormati. Itu di dalam dakwaan tersebut kami akan menyatakan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut. Dan satu lagi kami sampaikan yang mulia, bagaimana mungkin berita media pers dijadikan sebagai alat bukti? Enggak, ini saya perlu bicara. Nanti dulu. Jangan saling tolong saling menghargai kita, karena saudara jaksa penuntut umum juga tidak saya banggakan. Jadi saya menyampaikan keluhan daripada klien kami biar didengarkan bersama. Ini kan di ruang persidangan di masih pembacaan dakwaan. Info yang saya terima hari ini pembacaan dakwaan, dan kita dari kuasa hukum menyerahkan semuanya kepada kejaksaan dan pihak pengadilan, terutama majelis hakim, dan kita tetap mengawal kasus ini sampai dengan putusan. Hari ini tidak, paling nanti beliau hadir ketika diperiksa sebagai saksi. Alasan nggak hadir Beliau ada kesibukan di luar. Dakwaan jaksa penuntut umum itu mendakwa Ayu Thalia dengan pasal 310 KUH pidana dan 311 KUH pidana dengan dasar pencemaran tertulis secara pidana umum. Dan di dalam dakwaan itu jaksa penuntut umum mengajukan alat bukti ITE dengan alat bukti media pers. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaannya, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Apalagi yang dijadikan bukti ini adalah media pers. Kita juga minta maaf ke rekan-rekan media, kemarin sempat nggak bisa dihubungin karena saya jujur masih menjaga privasi sih pelapor. Tapi karena sekarang sudah masuk ke persidangan, ya intinya saya akan memperjuangkan hak saya. Apa yang benar akan saya perjuangkan. Saya nggak mau mau sejam saja disalahkan, saya nggak mau, apalagi setahun 2 tahun. Karena saya nggak salah. Awal dari permasalahan yang terjadi bermula saat Ayu Thalia yang sempat melaporkan Nicholas Sen ke Polsek Penjaringan pada 28 Agustus 2021 yang lalu dengan dugaan kasus penganiayaan. Namun setelah laporan itu diekspos oleh media, Sen mengaku langsung menjadi sasaran hujatan netizen hingga akhirnya membuat laporan balik pada tanggal 31 Agustus 2021 di Polres Jakarta Utara atas dugaan pencemaran nama baik. Dan kini, selebgram kondang itulah yang akhirnya menjadi terdakwa dalam laporan Sen. Bahkan kini pihak Nicholas Sen pun mengaku telah menutup pintu damai dengan sang selebgram. Dan pihak Ayu Thalia pun tetap dalam pendiriannya bahwa tidak bersalah dan tidak bersedia untuk meminta maaf ataupun melakukan mediasi.
Yang pertama, status Ayu Thalia di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini sebagai terdakwa. Ini saya jelaskan, terdakwanya kenapa terdakwa kan begitu? Masyarakat kan bertanya-tanya. Karena dugaannya beliau dituduh melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 311. Itu kan pidana umum. Pertanyaan saya, pencemaran nama baik yang mana yang dilakukan oleh Ayu Thalia? Karena memposting. Ini kan saya baca di dalam salinan berkas perkara, Ayu Thalia dituduh karena ada postingan di Instastory-nya tentang luka lecet tadi. Kalau memang ini dijadikan sebagai bukti untuk mempidanakan seseorang, di kemudian hari orang akan takut menjadi narasumber dan orang akan takut menyampaikan apa yang ia alami kepada publik. Satu yang perlu garis bawahi, bahwasanya di dalam Instastory tersebut Ayu Thalia tidak pernah menyebutkan nama orang di situ. Hal yang wajar jikalau dia memposting di Instastory-nya tentang apa yang ia alami dengan luka lecet tadi. Dan memang setiap hari beliau selalu update tentang kegiatan-kegiatan setiap hari. Apakah hal tersebut dijadikan bukti oleh teman-teman untuk mempidanakan tersebut adalah hal yang menurut hukum cukup kuat gitu. Nanti akan kita buktikan gitu. Tuduhan itu saya lihat tidak jelas. Ini kan sudah proses hukum. Kita serahkan kepada proses hukum. Karena kan di dalam restoratif justice juga yang berwenang melakukan restoratif justice adalah pihak kepolisian. Sampai sekarang kita melihat tidak ada restoratif justice. Kalau memang ada undangan untuk restoratif justice, ya tentunya akan kita hadiri. Gitu. Jadi, apakah salah seorang warga negara yang memperjuangkan haknya untuk melindungi dirinya agar peristiwa yang dialami tidak terulang itu membuat laporan polisi? Kalau itu salah, percuma kita untuk buat laporan polisi gitu. Karena saya lihat dalam dakwaan juga dengan dasar laporan polisi dan Instastory beserta dengan bukti media. Salahnya di mana? Rekayasanya di mana gitu loh. Kalau memang ini mau fair ya, di dalam keterangan saksi itu CCTV tersebut ada 10 titik. Kenapa CCTV tidak dijadikan sebagai alat bukti?